Halo kawan BRIN, berjumpa lagi dengan saya Dea Mala dalam program BRIN Daily News. Saat ini saya sedang berada di Herbarium Bogoriense. Kawan BRIN tahu nggak sih apa itu herbarium? Lalu fungsinya apa dan ada apa aja di dalamnya? Kalau kawan BRIN penasaran, ikuti saya terus ya. Herbarium BRIN ajak masyarakat berkelana dengan dunia tumbuhan. Kupas tuntas fungsi herbarium. Herbarium Bogoriense, harta karun keanekaragaman hayati Indonesia. Kawasan Sains dan Teknologi Soekarno Cibinong merupakan area untuk bidang lab science yang dibangun di atas lahan seluas 198 hektar serta diinisiasi oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada tahun 1964. Banyak sekali hal-hal menarik dalam kawasan Sains dan Teknologi Soekarno Cibinong. Salah satunya adalah herbarium. Tapi apa sih sebenarnya herbarium itu? Penasaran? Yuk kita simak penjelasan dari salah satu periset dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Alex Sumadijaya. Herbarium adalah koleksi awetan tumbuhan yang disertai labelnya atau identitas dan keterangan pada saat dia dikoleksi. Cara yang paling mudah membayangkan kegunaan herbarium adalah dengan menganalogikannya seperti pada perpustakaan. Perpustakaan itu menyimpan buku-buku yang telah selesai ditulis sehingga siap untuk dibaca. Sedangkan pada herbarium ini, di ruang koleksi ini, tersimpan banyak sekali spesimen awetan yang memiliki identitas dan keterangannya masing-masing, namun mereka adalah pustaka yang hidup. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi pada saat, sebagai contoh, saya ambil spesimen yang ini, dia dikoleksi tahun 1928. Itu abad yang lalu. Hampir satu abad yang lalu. Kemudian setelah dia dikoleksi 1928, tahun 1998 dia itu diidentifikasi ulang oleh ahli yang ada pada tahun itu. Sehingga informasi-informasi terbaru yang relevan pada spesimen ini dilekatkan kembali. Dan artinya meskipun spesimen ini berusia cukup tua, namun dia tidak pernah kadaluarsa. Ternyata herbarium merupakan kumpulan dari tumbuhan yang diawetkan dan istilah ini juga merujuk pada ruangan atau bangunan tempat menyimpan spesimen-spesimen tersebut. Lalu sebenarnya apa sih fungsi dari herbarium itu sendiri? Di herbarium ini juga kita bisa melihat kegunaan-kegunaan yang direkam pada saat dia dikoleksi. Sebagai contoh, jenis tumbuhan tertentu mungkin untuk suku A digunakan sebagai obat suatu penyakit. Tapi jenis tumbuhan yang sama di suku B mungkin dia gunanya untuk hal-hal kegunaan lainnya seperti pemenuhan sandang. Sedangkan jenis tumbuhan lainnya di suku yang lainnya lagi mungkin memiliki kegunaan sebagai pemenuhan kebutuhan papan. Jadi dengan membandingkan informasi yang terkandung dari label yang terdapat pada setiap spesimen herbarium, kita bisa melihat bagaimana kearifan lokal ataupun bagaimana kemanfaatan tumbuhan tersebut di berbagai suku yang ada di Indonesia. Dan pada saat semua data itu kita kumpulkan, kita memiliki data informasi keanekaragaman hayati, tidak hanya identitasnya saja, namun juga kegunaannya, baik lokal maupun regional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan koleksi herbarium terlengkap di dunia. Terdapat sekitar 2 juta koleksi herbarium yang disimpan di dalam Herbarium Bogoriense, yang merupakan herbarium terbesar di Asia Tenggara. Herbarium ini terdapat di kawasan Sains dan Teknologi Soekarno Cibinong loh kawan BRIN. Tapi kawan BRIN sebenarnya penasaran nggak sih tumbuhan seperti apa saja yang dapat dijadikan sebagai herbarium? Idealnya, spesimen itu bila memungkinkan dia memiliki bunga dan juga buah. Mengapa idealnya memiliki bunga dan buah? Karena dengan adanya bunga dan buah itu kita bisa melihat kelengkapan yang paling lengkap dari sebuah tumbuhan, dari sebuah jenis. Kemudian selain itu, dengan adanya bunga dan buah,
kita bisa melihat variasi ciri atau karakter yang ada. Dan variasi ciri ataupun karakter ini menjadi satu diagnostik atau keunikan yang sangat penting pada saat kita membandingkan satu jenis dengan jenis lain. Terima kasih telah menyaksikan tayangan hari ini. Untuk mendapatkan update informasi seputar riset dan inovasi dapat Anda saksikan hanya dalam program BRIN Daily News. Saya Dea Mala mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.